Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan. Ya. Nah, tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Ya, tahu ya maksudnya? Nah, itu motivasi hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni peserta didik mampu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi setelah kemarin persamaan nilai mutlak, hari ini ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sama setelah diberi materi akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. 5 orang pengirim pertama selalu mendapat nilai plus. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian bisa buka buku pendamping kalian pada halaman 5. Sudah ya? Oke. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jika A-nya positif, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Di sini X kurang dari sama dengan A untuk X yang lebih dari sama dengan 0 dan nilainya min X ya, di sini dari definisi ya, kurang dari sama dengan A untuk X kurang dari 0. Atau bisa juga di sini X lebih dari sama dengan min A untuk X kurang dari 0. Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat pada garis bilangan, berarti ada min A dan ada A. Nah, di sini A-nya ya, A-nya adalah kurang dari, himpunan penyiasannya adalah X kurang dari A ya, X kurang dari A, maaf. Berarti A kurang dari sama dengan ya, berarti ke kiri. Nah, lalu yang di sini X lebih dari sama dengan min A, berarti min A kemana? Ke kanan. Nah, irisannya adalah yang ini ya, irisannya ini. Oke. Nah, berarti ketika kalian bertemu soal seperti bentuk nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, penyelesaiannya dapat dituliskan seperti ini. Min A kurang dari sama dengan X kurang dari A. Nah, ini adalah penyelesaian dari bentuk persamaan ini. Bisa dipahami? Lanjut. Lalu ketika X-nya lebih dari sama dengan A. Ya. Kalau nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Kalau tadi kan kurang dari sama dengan ya. Kalau di sini sekarang lebih dari sama dengan A. Maka penyelesaiannya berarti X lebih dari sama dengan A untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan min A untuk X kurang dari 0. Lalu pada garis bilangan ada min A dan A. Di sini X lebih dari sama dengan A, berarti A kemana? Lebih dari ke kanan ya. Yang di sini X kurang dari sama dengan min A, berarti ke kiri. Berarti punya penyelesaiannya yang sini dan yang sini. Maka dari itu ketika kalian bertemu soal nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, penyelesaiannya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Seperti itu ya. Jadi ketika tandanya nilai mutlak X kurang dari dan lebih dari itu penyelesaiannya berbeda. Nah, di sini misalkan A-nya positif. Jadi yang pertama, nilai mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Nilai mutlak X
kurang dari A jika dan hanya jika min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Lalu untuk yang nilai mutlak X lebih dari sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan A. Ya, langkah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak di sini hampir sama dengan persamaan, yakni bisa menggunakan definisi dan sifat nilai mutlak. Oke, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari ini ya. Menggunakan sifat nilai mutlak. Di sini saya kuadratkan X min 2 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, X min 2 kuadrat saya kuadratkan hasilnya ini 6 kuadrat 36. Saya pindah ruaskan. Ini saya sederhanakan 4 min 3 6 min 32 ya. Lalu saya ketemu persamaan kuadrat, saya faktorkan. Nah, bilangan dikalikan ketemu min 32 dijumlah min 4, yakni min 8 dan 4. Yang di sini berarti X min 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan 8, ini berarti X sama dengan min 4. Oke. Nah, dari sini kita nggak bisa langsung ambil 8 dan min 4. Kita bawa dulu ke garis bilangan. Yang di sebelah kiri ada min 4, sebelah kanan 8. Ada 3 daerah, 1 daerah di kiri min 4, daerah antara min 4 dan 8, dan daerah setelah 8. Oke. Di sini kita nguji masing-masing daerah. Misal saya nguji 0. Di sini kan ada angka 0 ya. Benar? Nah, ada angka 0. 0 saya masukkan ke sini. Ke persamaan ini 0 kuadrat min 4 kali 0 min 32. Nah, ternyata ketemunya berapa? Min 32 atau negatif ya. Oke, di sini berarti daerah sini adalah daerah negatif. Berarti sampingnya adalah daerah positif. Sampingnya sini adalah daerah positif juga. Oke. Nah, setelah itu yang diminta pada soal yang apa? Oh, yang kurang dari sama dengan 0. Berarti yang apa kalau kurang dari sama dengan 0? Yang negatif. Oke, berarti saya ambil daerah yang negatif. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. X anggota bilangan real. Nah, tanda ini tergantung pada soalnya ya. Tergantung pada soalnya. Oke. Lalu selanjutnya menggunakan sifat ini tadi ya. Menggunakan penyelesaiannya tadi, kalau ada nilai mutlak E kurang dari sama dengan A, penyelesaiannya adalah min A kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan A. Nah, ini berarti min A berarti min 6 ya. Min 6 kurang dari sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan 6. Oke, nah di sini kan ada supaya nanti di sini ketemu X berarti di sini ada min 2. Supaya min 2 hilang berarti kan ditambah 2. Ya. Berarti di sini min 6 saya tambah 2, ini misal udah saya tambah 2 ya, berarti hilang, berarti juga saya tambah 2. Oke. Min 6 plus 2. Di sini ada min 4 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan min 8. Gampang ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ini sama kayak yang tadi. Gampang yang mana? Gampang yang ini ya. Nah, kalian bisa pakai cara yang ini. Nah, setelah itu yang nomor 2. Nah, berdasarkan ini tadi nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Dari sini yang pertama berarti X kurang dari sama dengan min A. Berarti saya ambil apa? 4X plus 2 kurang dari sama dengan min 6 ya. Berarti saya pindah ruaskan, yang sejenis saya gabung, berarti 4X kurang dari sama dengan min 8, berarti X kurang dari sama dengan min 8 per 4 ya, berarti min 2. Lalu selanjutnya untuk yang X lebih dari sama dengan A, berarti 4X plus 2 lebih dari sama dengan 6, 4X lebih dari sama dengan 4, dan X lebih dari sama dengan 1. Ya, jadi dari sini himpunan penyelesaiannya adalah
X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari 1 ya. Soal selanjutnya, pada mobil-mobilan baru angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh ataukah hanya untuk perjalanan dekat. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang lebihnya dari 12 km per liter. Berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Nah, kalau ada soal semacam ini, berarti kita bawa dulu ke dalam bahasa matematika ya, ke persamaan linear. Atau di sini pertidaksamaan linear yang kita bahas. Misalkan M adalah angka kilometer per liter dari mobil, maka selisih M dan 12 tidak boleh lebih dari 2,8. Atau dapat dituliskan ke dalam nilai mutlak M min 12 kurang dari sama dengan 2,8. Oke. Di sini berarti kurang dari sama dengan penyelesaiannya. Ini ya, min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A ya. Berarti di sini min 2,8 kurang dari sama dengan M min 12 kurang dari sama dengan 2,8. Nah, di sini kan kita akan mencari M-nya ya. Nah, berarti di sini saya tambahkan 12. Berarti ini tak tambah 12 juga, ini juga tak tambah 12, hasilnya ini. Nah, jadi jangkauan dari angka kilometer per liter mobil tersebut dari angka maaf ini 9, saya salah tulis ya ini ya, nanti bisa dicek lagi. Ini karena dikurangi 12 ya tadi ya, berarti 2 ya, ini salah, ini 9,2. Dari angka 9,2 km per liter sampai 14,8 km per liter. Nah, semacam ini. Ya, baiklah, jadi sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak ada ini ya, yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya ini, kalau dia kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya ini. Kalau dia lebih dari sama dengan A, penyelesaiannya seperti ini. Nah, kalau A-nya negatif ya, nah ini tidak ada bilangan real X yang memenuhi, tidak ada X yang memenuhi. Lalu ini kalau penjumlahan bisa seperti ini dan pengurangan bisa seperti ini. Ya, baiklah. Kalau sudah, kalian bisa mencoba di buku matematika kalian masing-masing, ada 4 nomor yang dikerjakan. Oke, kalau sudah bisa dikirim via Google Classroom. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.